Cerita diawali memperlihatkan seorang siswa bernama Minsik yang baru pindah dengan orang tuanya ke sebuah pedesaan. Orang tua Minsik langsung akrab dengan orang-orang di desa itu karena ternyata sebelum tinggal di kota, mereka dulu pernah tinggal di desa tersebut. Esok harinya, Minsik pergi ke sekolah barunya dan memperkenalkan dirinya di depan kelas. Baru juga hari pertama di sekolah barunya, Minsik langsung menyaksikan seorang gadis bernama Yeju sedang diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Yeju ini sangat pendiam di kelasnya. Bahkan ketika gurunya memberi tes nyanyi, Yeju hanya berdiri terdiam tanpa mengeluarkan suara sehingga ia ditegur oleh gurunya. Yeju yang tak bisa bernyanyi di depan teman-temannya pergi meninggalkan ruangan dan saat Minsik mengejarnya, ia mendapati Yeju sedang berada di luar memandangi langit yang cerah dengan tatapan kosong. Karena berwajah tampan dan pernah tinggal di kota, Minsik lebih mudah bergaul dengan teman-teman barunya dan mulai bermain dengan mereka. Minsik bahkan pergi ke motel milik temannya untuk sekedar berkumpul dengan mereka. Ketika Minsik keluar dari motel tersebut, tanpa sengaja ia bertemu dengan orang tuanya yang sedang mencari jemaah karena ternyata ayahnya ini adalah seorang pendeta. Suatu hari ketika Minsik sedang mendengarkan teman-temannya membicarakan tentang pria bernama Sangman, Minsik yang penasaran bertanya tentang pria itu dan rupanya orang yang sedang dibicarakan teman-temannya adalah ayah Yeju. Mereka memberitahu Minsik bahwa ayah Yeju ini adalah seorang pembunuh. Saat itu teman-temannya tiba-tiba bertaruh menyuruh Minsik untuk mencuri di sebuah toko milik kakek tua, di mana jika ia berhasil mengambil uang dan tidak tertangkap, ia akan dianggap sebagai pemenang. Namun, jika Minsik ketahuan dan tertangkap, maka ia harus mengantar Yeju pulang ke rumahnya. Awalnya, Minsik menolak, akan tetapi karena teman-temannya memaksa, ia akhirnya setuju dan pergi ke toko patua dengan mereka. Minsik masuk ke dalam toko berpura-pura menanyakan harga sebuah barang dan saat si kakek tua lengah, ia segera mengambil uang dari dalam laci kasir. Si kakek yang melihat hal itu mengejar Minsik yang melarikan diri dengan teman-temannya. Saat itu Minsik sempat menoleh ke belakang dan melihat si kakek kesakitan, akan tetapi ia tetap pergi dengan temannya. Esok harinya, walaupun kemarin telah berhasil mencuri, rupanya Minsik tetap dipaksa agar menggandeng tangan Yeju dan mengantarnya pulang. Namun, tak hanya sampai mengantar pulang, teman-temannya juga menyuruh Minsik agar masuk ke dalam rumah Yeju dan kebetulan saat itu ayah Yeju yang melihat Minsik di luar mempersilahkannya masuk ke dalam rumah. Di sana, Minsik disambut oleh ayah Yeju yang mengajaknya makan bersama. Lalu tiba-tiba teman-temannya yang berada di luar melempar kaca jendela rumah Yeju dan karena merasa tidak enak, Minsik akhirnya meminta maaf kepada Yeju. 미안해. Suatu hari ketika Minsik sedang bermain bola dengan teman-temannya, bola tersebut jatuh ke sebuah hutan dan mau tak mau Minsik harus mengambil bolanya karena ia yang telah menyebabkan bola itu keluar tembok pembatas. Saat Minsik mencari dan menemukan bolanya, ia mendengar suara seekor kambing di sekitar tempat itu, kemudian ia pun pergi mencari kambing tersebut dan menemukannya. Namun Minsik hanya melihatnya sebentar kemudian beranjak pulang. Dalam perjalanan, Minsik bertemu dengan Yeju kemudian makan bersamanya. Lalu tiba-tiba ia mendapat telepon dari kantor polisi yang memintanya untuk segera datang ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisi orang tua dan teman-temannya sudah berada di sana dan Minsik diinterogasi karena sebelumnya ia telah mencuri uang di toko milik kakek tua. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari kantor polisi, Minsik dimarahi ayahnya karena hal tersebut. Scene lalu memperlihatkan Minsik dan Yeju yang pertemanan mereka kini semakin dekat karena Minsik telah bersikap baik kepada Yeju.
Yeju terlihat membantu Minsik menempel selebaran untuk mempromosikan gereja ayahnya. Mereka juga pergi ke peternakan dan ke gereja bersama-sama untuk melakukan ibadah. Suatu hari, karena memang Yeju selalu dibully oleh teman-temannya gara-gara kasus ayahnya yang pernah dipenjara karena pembunuhan, ia pun terlihat sedang diganggu kembali oleh teman-temannya. Minsik yang melihat hal itu menyuruh mereka untuk menghentikannya dan berusaha membawa Yeju pergi dari sana. Namun aksinya gagal karena ia malah dipukuli oleh teman-temannya itu. Singkat cerita, sebelum pulang, Minsik mengajak Yeju untuk melihat anak kambing yang beberapa waktu lalu ditemukannya di hutan. Mereka terlihat senang dan memindahkan anak kambing tersebut ke tempat lain dengan mengikatnya ke sebuah pohon. Namun karena khawatir, mereka akhirnya membeli pakaian anjing dan membawa anak kambing itu untuk dipelihara. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang pria yang ternyata pria ini adalah pemilik anak kambing itu. 목줄 보이 우리 낀데. Kemudian karena Yeju tak mau memberikan anak kambingnya, Minsik lalu terlihat menawar akan membeli kambing itu dan besok ia akan membawa uangnya. Seperti biasa, setiap minggu Minsik dan Yeju pergi ke gereja untuk berdoa. Namun Yeju baru menyadari kalau hari itu adalah peringatan kematian Sojin, gadis yang katanya telah dibunuh oleh ayah Yeju. Mengetahui hari itu peringatan kematiannya, Yeju pun pergi dari gereja itu diikuti oleh Minsik yang menyusulnya karena merasa khawatir. Minsik terlihat menghibur Yeju dengan mengatakan bahwa ia percaya ayah Yeju tidak mungkin melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, sebelum pergi ke sekolah, Yeju terlihat datang ke salon untuk memotong rambutnya sehingga ia pun terlihat lebih cantik. Namun di kelasnya, ia tetap diganggu oleh teman-temannya. Minsik yang tak terima wanita yang disukainya diperlakukan dengan kasar oleh temannya, auto menyerang temannya itu sehingga ia pun dihajar dan uang yang akan ia bayarkan ke pemilik kambing pun dirampas oleh mereka. Namun Minsik segera mengikuti temannya dan mengambil kembali uang tersebut. Sementara itu, Yeju telah lebih dahulu pergi dengan si pemilik kambing untuk mengembalikan kambing itu karena ia tidak punya uang untuk membelinya. Akan tetapi di sana Yeju malah diperkosa oleh si pemilik kambing dan saat Minsik melihat hal tersebut, ia yang merasa marah malah berlari menjauh dari tempat itu yang ternyata saat itu Yeju melihat Minsik kabur dari sana. Minsik pergi dari sana karena ia mengira Yeju rela diperkosa demi mendapatkan anak kambing yang diinginkannya. Esok harinya karena Minsik tidak masuk sekolah, Yeju akhirnya pergi ke gereja dengan membawa kambingnya untuk menemui Minsik. Akan tetapi ia menjadi sangat sedih ketika melihat Minsik hanya terdiam dan bahkan tak mau memandang wajahnya. Yeju kemudian kembali dengan hati sedih dan tangis yang keluar sepanjang jalan. Ia menunggu bis untuk pulang sambil bercucuran air mata meratapi nasibnya yang sangat malang. Beberapa hari kemudian, kini giliran Yeju yang tidak masuk sekolah. Di kelasnya, Minsik hanya bisa memandangi bangku kosong milik Yeju dan terlihat sedih karena ketidakhadiran wanita yang dicintainya. Minsik bahkan merasa sangat frustasi karena ia tidak mendapat kabar apapun mengenai Yeju yang menghilang, seolah Yeju tidak pernah ada di desa itu. Kini ia hanya bisa menangis menyesali sikapnya yang telah mengabaikan Yeju. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Mimin ya. Karena subscribe itu gratis ya Cingu, biar Mimin tambah semangat terus bikin konten-konten selanjutnya. Bye-bye.